Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Iman Santoso. Gimana kabarnya anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap mau belajar matematika. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang turunan fungsi trigonometri sebagai kelanjutan dari materi sebelumnya, limit fungsi trigonometri, dan tentunya turunan fungsi aljabar. Nah, secara umum, definisi turunan fungsi trigonometri mengacu kepada pengertian turunan secara umum, di mana kita bisa mengatakan bahwa kalaulah f adalah sebuah fungsi yang memetakan x ke y, maka kita bisa merumuskan bahwa y itu adalah fx. Y adalah fx, maka turunan fungsinya dapat dinyatakan dengan notasi y aksen atau f aksen x. Atau boleh juga dinyatakan dalam bentuk dy dx, derivatif fungsi y terhadap x, atau df dx, derivatif fungsi f terhadap variabel x. Nah, definisi y aksen f aksen itu dinotasikan dengan limit h menuju 0, fx plus h dikurangi fx per h. Atau Leibniz melambangkannya adalah dy dx itu adalah limit delta x menuju 0, fx plus delta x dikurangi fx dibagi delta x. Itu secara umum Leibniz menotasikan demikian. Oke, kita akan awali dengan rumus trigonometri yang pertama. Fungsi yang pertama misalkan y atau fx sama dengan sinus x. Nah, berdasarkan definisi turunan bahwa limit h menuju 0 untuk fx plus h dikurangi fx, ini adalah definisi umum daripada f aksen. Nah, berarti kita butuh fx plus h. Nah, karena fx adalah sin x, maka fx plus h adalah sin x plus h. Gitu ya? Nah, dengan demikian kita bisa menyatakan bahwa f aksen x untuk limit fungsi berarti limit h menuju 0 untuk sin x plus h dikurangi sin x, gitu ya, dibagi dengan h. Nah, tentunya di sini kita bisa menggunakan rumus trigonometri sebelumnya, sin min sin, bahwa secara umum sin A min sin B adalah 2 cos setengah jumlah A plus B kali sin setengah selisih A min B. Dengan demikian, kalimat ini bisa kalian nyatakan dengan limit H menuju 0 untuk 2 cos setengah jumlah, berarti kan setengah dari X plus H ditambah X kan, dikali sin setengah selisih, berarti X plus H dikurangi X per H, gitu ya. Nah, sehingga kita bisa menyatakan bahwa limit H menuju 0 dengan menggunakan teorema limit ya, berarti 2 cos setengah X tambah X ya, 2X ditambah H kali limit H menuju 0 untuk setengah X-nya habis ya, H per H. Karena ini X, ini X. Habis ya. Nah, dengan demikian, maka karena hanya 0 berarti 2 cos setengah kali 2X, hanya 0 ya, dikali limit. Oh, ini ada sinnya, sorry ya. Sin setengah H per H berarti setengah. Nah, setengah kali 2 tentunya adalah 1 ya. Berarti hasilnya adalah cos X. Jadi kita bisa mempunyai satu rumusan bahwa kalaulah fx itu adalah sinus X, maka f aksennya atau turunan dari fx-nya adalah
cos X. Jadi kita sudah punya satu rumusan bahwa fx sama dengan sin X, maka turunannya adalah f aksen X, yaitu sama dengan cos X. Bisa dimengerti ya? Oke, itu untuk sinus. Bagaimana untuk kosinus? Nah, untuk kosinus rumusnya sama. Jadi kalaulah misalkan Y adalah fx, di mana fx-nya adalah cos X, maka berdasarkan teorema limit, berdasarkan definisi bahwa f aksen itu adalah limit H menuju 0 untuk fx plus H dikurangi fx dibagi dengan H. Nah, kita tinggal menuliskan fx plus H-nya. Karena fx adalah cos X, berarti fx plus H adalah tentunya adalah cos X plus H. Gitu ya. Berarti limit H menuju 0 untuk cos X plus H dikurangi cos X per H. Nah, rumus cos min cos yang tadi, bahwa cos min cos berarti min 2 sin ya. Jadi min 2 sin setengah jumlah berarti X plus H ditambah X kali sin setengah selisih. X plus H dikurangi X per H tentunya kan. Nah, sekarang kita gunakan teorema limit bahwa limit H menuju 0 min 2 sin setengah jumlah ya, berarti 2x plus H kali limit H menuju 0, X-nya habis ya, berarti sin setengah H dibagi H ya, karena X-nya habis. Nah, berarti kita sudah punya nilai nih, hanya 0. Berarti min 2 sin setengah kali 2 ya. Berarti setengah kali 2X. Yang ini berarti nilainya setengah. 2 kali setengah berarti 1 ya. Jadi min sin setengah kali 2X berarti sin X. Berarti kita punya kesimpulan bahwa fx adalah cos X. Berarti turunannya adalah min sin X. Oke, kita sudah punya dua rumus nih untuk fungsi fx sama dengan cos X. F aksennya berarti min sin X. Dan yang tadi fx sama dengan sin X. Berarti f aksennya adalah cos X. Gitu ya. Nah, kita tinggal satu bentuk trigonometrinya lagi. Ada sin, ada cos, berarti ada tangen. Nah, untuk tangen gimana? Nah, boleh menggunakan rumus fx plus H min fx per H. Boleh juga menggunakan rumus dalam teorema limit, teorema turunan yang sudah ditentukan. Misalkan begini, karena turunan sinus sudah ada, turunan kosinus sudah ada, maka untuk menggunakan tangan kalian bisa menggunakan cara lain untuk mendapatkan rumusnya. Nah, kita sudah tahu bahwa dalam trigonometri, dalam turunan ada beberapa pernyataan atau teorema yang bisa kalian manfaatkan untuk menentukan bentuk-bentuk turunan. Nah, sehingga untuk turunan tangen di mana hasilnya adalah sekant kuadrat, itu dari mana kalian bisa menggunakan dalil atau teorema-teorema yang ada dalam turunan fungsi secara umum. Bisa menggunakan Y sama dengan U per V, sehingga Y aksennya adalah U aksen P min P aksen U per V kuadrat, atau bisa juga menggunakan rumus selisih tangen. Gitu ya. Oke, kita akan coba. Jadi misalkan gini. Tadi kan katakanlah
fx-nya itu adalah U per P gitu kan ya. Berarti f aksen itu secara umum dapat dinyatakan U aksen P dikurangi P aksen U. Gitu ya. Per P kuadrat. Nah, sehingga kalaulah kita nyatakan bahwa tangen itu adalah dua fungsi, yaitu antara fungsi sin berbanding dengan fungsi cos, maka kita bisa menurunkan fungsi ini sebagai sebuah fungsi U, ini sebagai fungsi P. Gitu ya? Kan kita sudah tahu bahwa kalaulah U itu adalah sinus X, berarti U aksennya tadi sudah diturunkan, yaitu cos X, gitu kan? Dan kalaulah P itu adalah cos X, maka P aksennya adalah min sin X. Nah, dengan demikian, maka F aksen untuk fungsi tangen, kalian bisa gunakan U aksen P, gitu ya, dikurangi P aksen U per P kuadrat. Nah, sehingga hasilnya adalah, berarti apa nih? U aksennya berarti cos, lalu PX-nya berarti cos juga, kemudian P aksennya berarti min sin, lalu U-nya adalah sin juga, per P-nya adalah cos, berarti cos kuadrat. Gitu ya. Nah, cos kali cos berarti cos kuadrat. Sin kali sin berarti sin kuadrat. Min ketemu min plus ya. Jadi sin kuadrat per cos kuadrat. Nah, cos kuadrat tambah sin kuadrat itu satu identitas. Per cos kuadrat X. Apa bentuk lain dari sepercos? Adalah sekan. Berarti jawabannya adalah sekan kuadrat. Jadi dengan demikian, kita punya rumus baru bahwa turunan dari tangen adalah sekan kuadrat. Gitu ya. Nah, jadi kita punya 3 rumus nih. Bahwa turunan dari sinus adalah cos, turunan dari cos adalah min sin, ya kan? Turunan dari tan adalah sekan kuadrat. Gitu ya. Jadi kita sudah punya 3 rumusan trigonometri. Udah berarti sudah 3. Nah, yang lainnya gimana? Kalian bisa kembangkan dengan menggunakan aturan turunan yang sudah ada di sebelumnya, yaitu pada saat kalian belajar turunan fungsi aljabar. Nah, jadi ketiga ini bisa dimanfaatkan untuk mencari solusi turunan-turunan fungsi trigonometri yang lain dengan bentuk-bentuk tentunya komposisi fungsi ya. Ingat, kalau misalkan kalian menggunakan sebuah komposisi fungsi, katakanlah fx adalah G bundaran H atau GH, gitu kan ya. Nah, maka F aksennya kalian bisa gunakan H aksen, G aksen H. Gitu ya. Jadi kalau seandainya, contoh sedikit aja, misalkan fx adalah sinus 4x. Nah, kalaulah 4x itu sebagai fungsi lain dari sebuah fungsi, sinus fx misalkan sinus x, kemudian gx adalah sinus x, h adalah 4x, berarti itu adalah dikomposisikan. Maka secara umum berarti kita bisa mengatakan bahwa f aksen itu adalah, berarti ini anggap sebagai h, ini berarti sebagai g-nya. Gitu kan? H aksen berarti 4. G aksen berarti cos dari H berarti 4x. Gitu ya. Nah, jadi dengan demikian
kita punya turunan bahwa fx sama dengan sin 4x itu turunannya adalah 4 cos 4x. Asumsinya apa nih? Jadi misalkan gx adalah sin x, lalu hx-nya adalah 4x. Maka G bundaran H itu dapat dinyatakan dengan sin 4x. Gitu ya. Nah, turunan dari ini berarti cos kan? Nah, turunan dari ini berarti 4. Jadi jawabannya berarti H aksen berarti 4. G aksen berarti cos. H-nya berarti 4x. Gitu ya. Nah, itu salah satu penerapan bagaimana mencari rumus-rumus lain kalau dia berkomposisi. Lalu bagaimana kalau perkalian? Sama prinsipnya. Perkalian dengan perkalian pada saat kalian belajar fungsi aljabar. Misal gini. Misalkan fx adalah misalkan ya 2 sin x cos x. Nah, kalau kalian ingin menjadikan dia sebagai fungsi perkalian, ini katakanlah U, ini katakanlah P kan. Berarti ini sebagai fungsi perkalian. Maka yang kalian lakukan adalah berarti U aksen P kan ditambah P aksen U. Berarti dalam hal ini U aksennya apa? U aksennya berarti dalam hal ini adalah 2 cos X. Lalu P aksennya apa? P aksennya berarti dalam hal ini adalah min sin X. Gitu ya. Jadi dengan demikian, maka kita bisa menyatakan bahwa F aksen itu adalah U aksen P. Berarti kan 2 cos X kali P. P-nya adalah cos. Ditambah P aksen U. Berarti min sin X kalikan U. U-nya adalah 2 sin. Berarti hasilnya adalah 2 cos kuadrat X min 2 sin kuadrat X. Gitu kan? Itu turunannya. Kalau seandainya di opsi itu nggak ada, maka kalian harus ingat rumus trigonometri yang lain dari bentuk cos kuadrat X min sin kuadrat X. Apa itu? Cos 2X ya. Ini adalah cos 2X. Nah, dengan demikian kita punya turunan bahwa turunan dari 2 sin X cos X adalah 2 cos 2X. Oh, kalau gitu boleh dong dinyatakan dulu dalam bentuk lain? Boleh. Jadi kalau kalian sudah hafal bentuk lain dari 2 sin X cos X, apa bentuk lainnya? Itu sin 2X. Nah, berarti kalau gitu ini gunakan rumus komposisi. Jadi F aksennya ini sebagai H kan ya. Turunkan berarti 2. Turunkan sin berarti cos 2X. Itu juga boleh. Gitu ya. Jadi boleh menggunakan ubah dulu rumusnya, baru turunkan, atau turunkan dulu baru ubah rumusnya. Jadi prinsipnya sama. Ini adalah sama saja. Bisa dimengerti ya? Nah, jadi kalian bisa menggunakan rumus-rumus trigonometri yang sudah ada. Jadi perlu diingat kembali tentang rumus-rumus trigonometri. Pada saat nanti diperlukan, maka kalian bisa langsung menerapkannya. Oke, saya kira itu dulu untuk awalan sebagai basic atau pembuka untuk mencari rumus trigonometri, sinus, kosinus, dan tangen, serta beberapa kemungkinan. Maka tentu prasyarat untuk bisa mengerjakan limit turunan fungsi trigonometri ini tentu ada kaitannya dengan rumus-rumus trigonometri yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.